Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari bisnis Yummy Dimsum. Kami di sini berempat, ada saya sendiri, Melisa Putri Suwandini Permatawuri, ada teman saya Nurul Farida, ada juga Lutfiatus Warda, dan yang terakhir yaitu ada Novi Mujahidatun Nikmah. Nah, langsung saja kami berempat di sini akan menyampaikan sesuatu di mana merupakan salah satu apa itu yang dimaksud dengan Yummy Dimsum, bagaimana cara kita memproduksi Yummy Dimsum, bagaimana cara kita memasarkannya, dan prospek bisnis apa saja yang kita dapatkan dari bisnis Yummy Dimsum ini sendiri. Saya akan menjelaskan apa sih itu Yummy Dimsum. Nah, Yummy Dimsum sendiri itu terinspirasi dari teman kami, ya dimana teman kami tersebut suka sekali dengan makanan dimsum, tapi dia juga sedang melakukan program diet. Nah, dari situlah kami mulai memikirkan salah satu terobosan di mana dia akan tetap memakan dimsum dan juga dia juga akan tetap melaksanakan program dietnya. Kan kadang kan dimsum itu isinya ada daging, udang, ataupun hewan-hewan, maksudnya ada makanan laut yang lainnya. Nah, tapi di sini kami melakukan terobosan baru, yaitu dimsum yang bisa dikonsumsi oleh seseorang yang sedang melaksanakan program diet. Nah, dengan begitu dimsum kami yaitu mengandung sayuran. Nah, dengan begitu orang-orang yang ingin melakukan diet tidak akan merasa terbebani atau tidak akan merasa ragu apabila ia ingin mengkonsumsi dimsum. Nah, dari situlah kami melakukan percobaan tersebut. Nah, setelah kami melakukan percobaan, apakah dimsum dengan isian sayur itu sangat berkualitas atau tidak, kami menemukan suatu titik terang, yaitu bahwa dimsum yang diisi dengan sayur tidak jauh berbeda rasanya dengan dimsum yang berisi dengan udang ataupun daging lainnya. Dengan begitu, para penikmat dimsum atau para penggemar dimsum tidak akan khawatir dengan konsekuensi yang akan diterimanya apabila kita memakan dimsum. Dan juga kepada para program diet atau para pelaku diet tidak akan ragu-ragu atau tidak akan takut apabila dia mengkonsumsi dimsum. Kenapa kami menyebut dimsum kami sangat cocok untuk para program diet? Karena dimsum kami mengandung sayur, dan juga sayur itu sangat cocok untuk para program diet atau orang yang sedang melaksanakan diet. Dengan begitu, orang yang ingin mengkonsumsi dimsum tidak akan takut-takut apabila ia merasa genutan atau merasa lemak tubuhnya akan bertambah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana sih proses produksi Yummy Dimsum kami, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan Yummy Dimsum ini. Nah, proses pembuatan dari produk kami, Yummy Dimsum ini, dilakukan setiap hari oleh karyawan kami dan kami sendiri yang pasti sudah terlatih dan tahu apakah Yummy Dimsum ini dibuat dengan bagaimana dan harus bagaimananya. Nah, Yummy Dimsum ini diproduksi dengan mencampurkan bahan-bahan 80% sayuran sehat dan dengan tepung-tepungan yang telah kita pilih dan kita uh, seleksi kualitasnya dan kemudian kita jadikan Yummy Dimsum. Nah, produksi Yummy Dimsum ini dilakukan setiap hari karena jika tidak setiap hari kita akan takut kehabisan atau barang sold out, jadi kita tetap ada stoknya. Nah, Yummy Dimsum ini juga menyediakan produk frozen. Jadi, jika kita memproduksi hari ini, maka akan tahan sampai 1 minggu dalam umur simpannya. Nah, produksi Yummy Dimsum ini juga dijamin steril dan dijamin sangat aman karena
kita memiliki karyawan dan kita pantau sendiri dalam proses produksi yummy dimsumnya. Nah, jadi kita tidak akan membiarkan kesalahan ataupun kekurangan. Sebisa mungkin kita akan menghandle atau mencegah kekurangan atau kesalahan dalam memproduksi yummy dimsum yang sehat ini. Nah, sesuai dengan prinsip kami menjual produk makanan healthy food atau makanan sehat yang cocok untuk diet atau untuk cemilan yang sehari-hari yang tidak mengandung kalori atau lemak yang berlebihan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran yummy dimsum. Nah, yang pertama, kita membuat flyer dengan promo diskon paket heboh dimsum yummy dan penawaran gratis untuk 50 orang pertama yang datang ke grand opening kita. Nah, hal ini akan menciptakan antrian pembeli yang efeknya akan menjadi daya tarik pembeli lain. Nah, pembeli lain akan penasaran kenapa kedai dimsum kita ini dipenuhi oleh antrian pelanggan, dan mereka akan penasaran dengan citra rasa yang kami berikan. Nah, yang kedua, tempat yang kami pilih ini strategis di area pinggir jalan. Tempat kita membuat aroma dimsum kita akan bisa tercium oleh orang yang berlalu lalang di sekitar kedai kita. Nah, setiap 10 menit sekali kita ada strategi, yaitu membuka dan menutup kukusan sehingga aroma dimsum kita bisa dicium oleh pembeli dan dapat menarik pembeli kita. Dan tidak lupa juga kita tetap menjaga kebersihan. Nah, kami juga membagikan dimsum kita ke warga sekitar, memberikan tester kepada lingkungan sekitar, yaitu kepada mahasiswa dan pelajar. Nah, strategi di media sosial yaitu yang pertama di Instagram, kami menata feed Instagram dan feed postingan Instagram yang sangat menggugah selera konsumen. Kami juga memberikan banyak sekali promo dan mengadakan kuis seperti komen dan share atau tag 5 teman Anda. Nah, otomatis teman mereka akan mengunjungi web kita atau mengunjungi Instagram kita. Nah, dan banyak sekali informasi yang akan kami berikan di media Instagram. Kami akan memberikan banyak tekstil agar konsumen lebih percaya. Dan tidak lupa kita saling komunikasi kepada konsumen kita melalui fitur Q&A yang ada di Instagram untuk mengetahui perkembangan target pasar kita. Nah, dan strategi yang paling dirasa sangat efektif, kita menggandeng selebgram untuk review rasa dimsum kita. Nah, rencana ini kami menggandeng selebgram Ria Sukmawijaya atau biasa disebut Ria SW. Dia merupakan seorang selebgram dan juga seorang pecinta kuliner. Nah, dia memiliki 918.000 followers dan memiliki 3,55 juta subscribe di channel YouTube-nya. Jadi strategi ini sangat mudah tersampaikan kepada target konsumen kita. Nah, strategi selanjutnya yang sedang booming, kami membuat konten TikTok bisnis. Jadi produk kita akan kita review tentang banyaknya manfaat pada dimsum kami. Karena tentang banyaknya manfaat pada dimsum dimsum kami ini sangat kaya akan serat dan sangat baik untuk program diet. Nah, dan banyak sekali problem pada program diet yang ada di FYP TikTok. Jadi saya sangat berharap konten dimsum kami bisa melejit hingga ke target konsumen. Lalu strategi pemasaran berikutnya, kami mendaftarkan kedai kami pada perusahaan GoFood dan GrabFood, di mana jasa mereka sangat membantu produk kita sampai ke tangan konsumen. Dan adanya GrabFood dan GoFood memudahkan konsumen untuk membeli dimsum kita dengan tidak perlu datang ke kedai kita. Dan kami juga memberikan promo ke GoFood dan GrabFood seperti promo potongan ongkir, dan kami juga memberikan potongan mulai dari 30% untuk pengguna OVO dan GoPay. Lalu kami juga memiliki rencana untuk mengekspor dimsum frozen kita ke luar negeri seperti ke negara Amerika dan Eropa Barat. Mengapa begitu? Karena warga di sana banyak yang melakukan program diet namun memiliki diet substansial lebih buruk ketika menyantap makanan yang tidak sehat. Jadi saya rasa target pasar kita bisa melampaui ekspor ke negara tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Mujahidatun Ima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prospek bisnis yummy dimsum. Nah, modal usaha yang kami gunakan kurang lebih 1 juta rupiah. Dana tersebut kami gunakan untuk membeli bahan baku pembuatan dimsum. Sedangkan untuk peralatannya, kami menggunakan dan memanfaatkan peralatan yang ada untuk menekan biaya produksi. Untuk harga yang ditawarkan satu porsi pun sangat terjangkau, yaitu sebesar 15.000 per porsi isi 3 piece. Nah, karena pasar lokal sangat mengidamkan kuliner variatif dan sehat, maka kami menawarkan dimsum dengan kualitas yang sangat terjamin
karena diolah dengan homemade. Setiap hari kami hanya memproduksi dimsum dengan secara terbatas, yaitu hanya sebanyak 50 porsi dimsum saja. Hal tersebut dikarenakan kami sangat mengutamakan kualitas dan selalu memastikan dimsum yang kami jual dalam keadaan fresh setiap harinya. Meski hanya melakukan penjualan dalam porsi yang terbatas, dimsum kami selalu ludes terjual. Dalam setiap harinya kami mampu meraup omset sebesar 750.000 dan bila diakumulasikan dalam hitungan bulan kami meraup omset sebesar Rp22.500.000 dengan laba bersih sebesar Rp10 juta per bulan. Oleh karena itu, kami menilai usaha Yummy Dimsum dengan variasi dimsum sayur ini sangat menjanjikan. Karena kami menyuguhkan menu kreatif dengan standarisasi rasa yang selalu sama. Sehingga kami menilai bahwa usaha ini tidak akan mudah tergeser dengan pelaku usaha baru. Meski umur Yummy Dimsum masih tergolong muda, kami terus melakukan usaha untuk mengembangkan bisnis ini. Tujuan kami ke depannya, kami ingin mengembangkan Yummy Dimsum ini dengan mencari tempat usaha yang lebih luas dan strategis, serta tentunya dengan produksi dimsum yang lebih banyak. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dana investasi sebesar Rp50 juta demi mewujudkan tujuan kami. Dengan dana investasi tersebut, apabila investor terlibat terus dalam proses pengambilan keputusan bisnis, kami akan membagi rata dari keuntungan bisnis ini. Jadi, kami akan mendapatkan sebesar 50% dari total laba bersih. Begitu juga dengan investor, mereka akan memperoleh 50% dari total pendapatan bersih. Namun tentunya, pembagian ini hanya bersifat dinamis dan hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Untuk keputusan yang lebih jelas, kami akan sangat mengharapkan adanya kesepakatan bersama dan tentunya negosiasi dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terima kasih, sekian presentasi dari bisnis kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.